Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian
Biar itu menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Dalam segala hal Tuhan menjadi pengharapan kami satu-satunya. Tuhanlah yang selalu kami puji dan kami muliakan walau dalam keadaan apapun. Senantiasa Tuhan menjadi satu-satunya sumber dalam segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hari ini Roh Kuduslah yang merupakan sumber hikmat dan wahyu itu, membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih baik dan benar. Agar supaya mata hati setiap anak-anak-Mu diterangi Tuhan untuk dapat mengerti dan mengenal ya Tuhan atas setiap apa yang Tuhan telah berikan, Tuhan sediakan bagi gerejanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua. Dan kami percayakan seluruh pemberitaan ini dalam kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami. Dan kami bersyukur untuk malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kami meluputkan dari yang jahat. Perlindungan Tuhan yang sempurna selalu nyata. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami memuliakan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita manusia ini banyak diwarnai oleh banyak hal. Dan saya kira saudara-saudara, sejak manusia hadir ke dalam bumi ini, ada banyak perkara, terutama ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka ada banyak pergumulan dalam diri manusia. Karena di satu sisi saudara-saudara, dosa selalu ingin menggerogoti, dosa selalu ingin saudara-saudara melakukan hal-hal yang buruk terhadap kehidupan manusia. Nah, di satu sisi saudara-saudara, bahwa kasih Allah adalah kasih yang lebih besar dari segala kuasa apapun. Kuasa kasih selalu mau menjangkau manusia. Kasih Allah bagi mereka yang khususnya bagi mereka yang sudah dipanggil saudara-saudara untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, selalu menyertai dan selalu saudara-saudara menolong. Walaupun kita tahu bahwa perjalanan bagi orang-orang percaya juga itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Ada banyak cobaan, ada banyak godaan, ada banyak saudara-saudara ujian-ujian yang kadang-kala ingin meruntuhkan iman orang percaya supaya menjauh dari Sang Penciptanya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, kita bersyukur bahwa Tuhan yang berjanji sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan, itu nyata senantiasa ke dalam orang-orang pilihannya. Nah, akibat daripada banyaknya pergumulan, apalagi di masa-masa sekarang saudara, situasi dunia makin sulit, keadaan apapun kelihatannya sulit saudara-saudara, maka tuntutan-tuntutan itu semakin juga kuat. Kalau beberapa tahun belakangan yang lalu saudara-saudara, kita lihat orang-orang kalau bekerja itu ya kalau sudah jam kerja selesai ya selesai, pada pulang ke rumah bisa menikmati hari yang tersisa dengan keluarga. Zaman sekarang tidak seperti itu saudara. Ya. Kalau zaman-zaman yang lalu saudara, tahun 90 80-an itu, kalau orang kerja sampai jam 4 sore, dan setelah itu kalau melebihi dari jam itu sampai malam, maka dibayar dia khusus sebagai lembur. Zaman sekarang kita lihat agak berbeda. Ya. Orang kerja saudara-saudara, kalau nggak selesai dia kerjakan terus sampai malam di kantor, pulang ke rumah saudara masih bawa kerjaan. Dan kadangkala tidak dihitung lembur orang kerja sekarang. Ya. Karena apa? Yang dikejar adalah target. Ya. Selalu seperti itu saudara-saudara. Dan perkembangan dunia akhirnya melelahkan banyak orang. Maka hari-hari ini muncullah satu kalimat saudara-saudara, satu kata yang agak populer belakangan ini. Kata itu yang bernama healing. Saya percaya kita semua pernah dengar kata itu ya. Hari-hari ini sering muncul di dalam medsos. Wah, healing katanya. Lagi sedikit-sedikit healing dulu. Ke mall, healing.
ke pantai, healing. Ya, artinya cari sesuatu yang bisa merasa bahwa itu menghilangkan kepenatan-kepenatan karena pekerjaan atau tuntutan-tuntutan hidup yang begitu banyak menekan. Rumah saudara-saudara bukan lagi tempat healing. Pulang ke rumah dengan segala macam pupak di rumah saudara-saudara perlu cari tempat healing. Kalau dulu saudara orang pulang ke rumah senang gitu ya. Karena apa? Mau ketemu istri, kalau itu bapak atau ibu ketemu anak-anak, suami. Rumah masih tempat yang menyenangkan, tempat healing saudara-saudara. Home, merasa bahwa kalau kita pulang ke rumah, wah, segala kepenatan apapun kita saudara-saudara bisa nyap. Makin kesini saudara, orang makin merasakan bahwa kepenatan-kepenatan hidup ternyata harus cari tempat yang healing. Walaupun saudara bawa pulang dari tempat itu bukan jadi healing, sembuh dengan segala kepenatan, kelelahan yang ada. Tapi apa? Tambah capek. Karena begitu dia pulang, besok harus kerja lagi. Nah, dalam Alkitab kita saudara ada banyak kisah-kisah orang yang healing, tapi healing yang sejati. Mengalami penyembuhan kelelahan hidup yang sejati, saudara-saudara. Dan salah satu yang menarik buat saya adalah Kejadian pasal 28. Itu kisah tentang Yakub. Yakub saudara-saudara kita tahu adalah anak daripada Ishak. Ya, cucu daripada Abraham. Ya. Nah, Yakub ini dua bersaudara, ada Esau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya terjadi sesuatu yang tidak lazim. Karena adalah kebiasaan orang Israel itu, saudara-saudara, ketika seorang yang sudah tua, ayah kalau sudah tua, dan sudah mau meninggalkan dunia ini, saudara, mereka akan panggil anak-anaknya untuk diberkati. Sama yang dilakukan oleh Abraham terhadap Ishak. Sama yang dilakukan sekarang Ishak terhadap Yakub dan Esau. Dan kalau saudara baca selanjutnya, kelak Yakub punya anak 12 orang, itu ketika dia mau meninggal, satu-satu dia berkati. Termasuk cucunya yang dari Yusuf, Efraim dan Manasye. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa pada waktunya saudara-saudara, bahwa berkat itu akan diberikan. Wah, ini Ribka agak khawatir. Karena selama ini saudara-saudara dia melihat suaminya yaitu Ishak lebih suka kepada Esau. Dan sudah pasti bahwa dia akan memberkati Esau dengan berkat-berkat yang pasti lebih besar. Karena Esau selalu membawakan kesukaan ayahnya. Sementara berbeda dengan Yakub. Yakub lebih banyak berada di rumah, saudara-saudara. Sedangkan Esau yang berburu membawa makanan daging-daging yang lezat untuk ayahnya. Dan itu kesukaan daripada Ishak. Tetapi saudara-saudara, rencana Allah adalah rencana Allah. Tidak boleh batal dan tidak bisa batal. Apapun cara manusia setan, rencana Allah atas hidup saudara itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Ya. Nah, saudara yang saya kasih, terjadi dengan cerita singkat yang kita sudah tahu ceritanya, bahwa Ribka mengatur dengan cara berbohong kepada suaminya dengan menggunakan trik-trik, saudara-saudara, maka Yakub mendapatkan berkat itu. Apakah kalau Ribka tidak berbohong, saudara, dia tidak dapat berkat itu, Yakub tidak dapat? Pasti tetap dia dapat, karena janji Allah sejak mereka lahir bahwa yang terpilih adalah Yakub. Ya, Yakublah yang terpilih. Nah, dengan cara yang seperti itu dia mendapat, saudara. Dari sini kita melihat saudara-saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub dan Ribka menimbulkan satu persoalan yang tajam dalam rumah tangga. Bahwa kemudian Ishak memberkati dan didengar oleh Ishak kemudian bahwa ternyata adiknya telah menipu dan dia mendapatkan berkat itu. Tapi kan kesalahan itu ada pada Esau sendiri. Jauh sebelumnya Esau itu memandang rendah hak kesulungan, saudara.
Padahal itu adalah hak yang sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Dia menjualnya dengan sepiring kacang merah. Karena itu jangan kita jadi orang Kristen di akhir zaman. Di akhir zaman ini saudara, dikatakan oleh Alkitab, kebanyakan orang itu saudara kekristenan hanya karena perut. Demi perut saudara-saudara banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Demi sepiring kacang merah itu saudara, dia meremehkan apa yang menjadi pemberian Tuhan yang sangat besar atas hidupnya, yaitu hak kesulungan. Dia juallah itu ke Yakub, ditukar dengan kacang merah. Dan apa yang terjadi? Hal itu menjadi hal yang mendatangkan bukan berkat, kemudian baru menyesal. Penyesalan itu kan tidak ada yang di depannya, selalu di belakang, saudara. Tapi ya apa boleh buat, orang berkata kalau menyesal nasi sudah jadi bubur, nggak bisa dirubah lagi. Ya. Nah, saudara yang saya kasih, ketika itu terjadi, Ishak dan Yakub khawatir karena dia melihat setelah dia berkati Yakub, Esau itu saudara menjadi begitu marah dengan adiknya, dan ibunya mendengar satu saat bahwa Esau berkata, ayahku kan sudah tua, sebentar lagi akan mati dan aku akan bikin perhitungan dengan Yakub adikku itu. Maka Ishak memanggil Yakub. Yakub saudara-saudara disuruh pergi. Ya, disuruhlah pergi Yakub ini. Dalam pasal 28, Ishak memanggil Yakub, memberkati dia dan memesankan kepadanya, katanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu. Jadi mau ke rumah paman. Ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ya. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, dia berangkat, dia dilepas oleh orang tua, hal yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Samalah seperti anak kalau pertama kali mau pergi merantau, saudara, ada rasa berat dalam hati orang tua, dalam hati si anak. Tetapi ini dia berangkat karena terpaksa. Dia berangkat dalam keadaan takut, dia berangkat dalam keadaan hati patah. Dia berangkat dalam keadaan yang tidak menentu, saudara-saudara, apa yang akan dia hadapi di depan. Jangan-jangan nanti Esau kakaknya yang kuat berburu, ketika dia pergi berburu, malah bukan binatang diburu, dia mencari dia, lalu dia yang diburu. Ini saudara-saudara menjadi satu kekhawatiran yang sangat dalam, ketakutan, dan dikatakan dia menjadi seorang pelarian, saudara. Dia pergi jauh. Dia pergi, saudara-saudara, adalah untuk menghindar dari abangnya, yang tentunya karena biasa berburu, dia berbulu. Oh, udah serem tuh dia berbulu, saudara, jago berburu. Berarti saya bayangkan Esau ini orangnya tinggi, besar, saudara, badan berbulu, agak serem tuh. Ya, udah gitu dia memang mungkin tubuhnya atletis karena dia biasa pergi berburu, mengangkat binatang-binatang yang buruannya datang membawanya. Jadi memang ya Yakub takut. Sementara Yakub, saudara, anak di rumah. Ya, anak di rumah yang tidak kerja-kerja seperti itu. Ya, jadi dia tidak berotot seperti kira-kira seperti Esau. Jadi dia takut, dia berangkat. Dia meninggalkan ibu kesayangannya yang menyayangi dia, ayahnya yang telah memberkati dan sudah keadaan tua. Dia berangkat dengan hati pedih, dia berangkat dengan hati hancur, dia berangkat dalam jiwa yang lelah karena harus melarikan diri, saudara-saudara. Ya.
Akibat daripada kebohongan saudara, akibat daripada penipuan yang dia lakukan, akibat daripada dia mengambil berkat itu saudara-saudara dengan cara yang tidak halal dalam hidupnya, dia harus mengalami konsekuensi yang tidak baik. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang terjadi dengan Yakub. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bagaimana memulihkan hati, bagaimana memulihkan hidup saudara-saudara. Bagaimana seseorang bisa direstorasi seluruh hidupnya. Yakub benar-benar saudara-saudara direstorasi oleh Tuhan, dan benar keturunannya menjadi sebuah bangsa yang menjadi bangsa besar dan memberkati dunia ini. Apa yang terjadi dengan Yakub saudara? Bagaimana seseorang bisa dipakai Tuhan seperti Yakub? Seorang penipu, seorang pembohong, seorang yang hanya mengasihi diri sendiri, seorang yang lagi sedang hancur hati, patah hati saudara-saudara, lagi pelarian, seorang yang sedang melarikan diri karena takut akan dibunuh, pengecut, sudah ambil berkat lalu kemudian lari begitu saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi seperti ini saudara, bahwa tidak mungkin seseorang yang punya hati yang seperti ini mau dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Susah. Bagaimana saudara supaya janji Allah menjadi nyata atas hidup Yakub? Di dalam pasal 28 ini kita membaca di sana saudara-saudara ayat yang ke-11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi atas hidup daripada Yakub saudara-saudara? Bagaimana dia direstorasi? Bagaimana dia mulai mengalami kembali pemulihan hidup? Dari seorang pelarian saudara menjadi seorang yang kelak kemudian diberkati Tuhan. Yang pertama kita melihat saudara bahwa di tempat itu dia bermimpi. Dia bermimpi dan ayat 13 berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak ayahmu berarti. Tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu, dan seterusnya. Ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidur berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu saudara bahwa dalam pelariannya, dalam keadaan hati yang lelah, dalam keadaan jiwa yang hancur, dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, dalam keadaan yang tanpa tujuan hidup yang lebih jelas saudara-saudara, maka ternyata Tuhan selalu ada bersama dia. Tuhan menampakkan diri. Apa yang kita belajar? Bagaimana seseorang mengalami restorasi dalam hidup saudara? Yang pertama, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan turun atas Yakub. Hadirat Tuhan memenuhi Yakub. Hadirat Tuhan melingkupi hidup Yakub. Hadirat Tuhan saudara, kesadaran dia bahwa Allah ada. Allah hadir, Allah tidak meninggalkan, Allah selalu menyertai, Allah mengasihi dia, Allah senantiasa menolong dia di sepanjang jalan hidupnya. Kembali Allah meneguhkan dia saudara dengan kehadirannya. Seseorang saudara-saudara tidak bisa mengalami healing yang sesungguhnya dalam hati yang hancur, patah, jiwa yang lelah. Apapun cara dia lakukan mendapatkan berkat-berkat dalam hidup itu hanya akan menyengsarakan dia saudara. Yang harus dia alami dalam hidup adalah dia mengalami hadirat Tuhan yang sejati. Hadirat Tuhan yang sejati saudara merubah pandangan hidupnya terhadap Allah dan terhadap dirinya.
Yakub hari itu mengalami hadirat Tuhan. Dia bangun dan dia berkata, aku tidak tahu ternyata Tuhan ada di sini. Berapa banyak orang Kristen tidak tahu, saudara, bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Lalu dia melakukan banyak hal, menyakiti diri sendiri, orang lain, saudara, mencari dengan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan berkat-berkat di hidupnya. Itu akan melelahkan jiwa saudara, akan menghancurkan, mematahkan hidup saudara sendiri. Dan bukannya membuka berkat-berkat, tapi akan menutup satu saat pintu-pintu berkat kita makin sempit dan tertutup. Tapi saudara, kalau kita nyadari, ternyata Tuhan ada bersama saya. Tuhan menyertai saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan telah menebus hidup saya. Tuhan telah membasuh hidup saya. Dan ketika pandangan itu berubah dalam diri Yakub tentang Tuhan dan tentang dirinya, saudara, bahwa dia dikasihi dan disayang Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Di tempat itulah, saudara-saudara, dia berjanji kepada Tuhan juga bahwa dia satu saat di batu ini menjadi saksi. Dia akan kembali dan membangun rumah Tuhan atau Betel, dinamailah tempat itu Betel. Saudara-saudara, Betel, bait Allah, El Elohim, Bet dari kata bait itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, dia berjanji bahwa kalau Tuhan menyertai terus aku, memberkati aku, maka apapun yang kudapatkan akan kukembalikan 1/10 kepada Tuhan. Dan aku akan datang dan ini saksi, batu yang ditempati akan menjadi rumah Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang dalam kelelahan dan dia mengalami hadirat Tuhan, semuanya jadi berubah. Semuanya jadi lain, saudara-saudara. Di saat itu, ketika dia berjumpa Tuhan, mendadak, saudara-saudara, ada sebuah visi dalam dirinya. Ada sebuah visi Tuhan dalam dirinya, yaitu bait Allah di tempat itu, Betel. Muncul visi, saudara, muncul satu kesegaran. Oh, ngapain saya jadi begini ya? Harusnya betul, saya jalan terus, saya ternyata satu saat saya akan diberkati, saya akan begini. Mulai muncul banyak, saudara-saudara, penglihatan dari Tuhan tentang masa depannya. Bukankah saudara-saudara, kalau Tuhan taruh visi, Tuhan mulai berbicara ke dalam hidup kita, maka memang banyak tantangan di sekeliling kita. Banyak hal yang ingin meruntuhkan itu semua. Sama seperti Yusuf, dia dapat mimpi. Ada 12, berkas padi saudara-saudaranya. Dan ayah ibunya sujud menyembah. Saudara-saudara, dia melihat bintang, bulan, dan matahari juga begitu terhadap dia. Dia diketawain. Bahkan ayahnya sempat marah dan tapi dia menyimpan dalam hati. Apa yang terjadi dengan Yusuf setelah dia dapat visi itu, saudara? Ketika dia mengalami jumpa dengan Tuhan dan dia dapat visi Tuhan, apa yang terjadi dengan Yusuf? Semua yang bagus pada Yusuf dilucuti. Baju maha indahnya dicopot oleh saudara-saudaranya, dimasukin sumur, saudara-saudara. Dia pikir sudah hilang lah, udahlah visi itu sudah habis kalau begitu. Tapi Yusuf tidak ada keluhan dengan itu semua. Apa yang terjadi? Waktu dia diangkat, saudara, tiba-tiba ada yang cubit-cubit dia. Boleh juga nih, montok-montok nih. Ternyata siapa? Saudagar. Dibeli dia jadi budak, dibawa ke Mesir. Ya, berarti saudara, mimpi dia semakin jauh. Karena yang dia lihat itu adalah saudara-saudaranya, ayah ibunya menyembah. Sekarang dia terpisah, tidak mungkin ketemu ayah ibunya dan saudaranya lagi. Itu hal yang mustahil, karena sekarang dia jadi budak. Dia tidak punya hak hidup lagi, saudara-saudara. Tapi Yusuf tetap tegak dalam iman kepada Tuhan. Itu terlihat waktu apa? Waktu istrinya Potifar menggoda dia. Dia tetap berdiri pada kebenaran. Di sini kita lihat, Yusuf tidak pernah goyah walau tantangan banyak. Yusuf tidak mengeluh, saudara-saudara. Yusuf tetap memandang kepada janji, memandang kepada apa yang Tuhan sudah berikan sebagai sebuah visi di masa depan. Dan
dari budak, masuk ke lebih dalam lagi di penjara, saudara, karena difitnah, bukan karena kesalahan dia. Apa yang terjadi? Penjara yang gelap, liang lahat itu, ternyata saudara adalah pintu menuju masa depan yang sesungguhnya. Yusuf keluar menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan ketika dia jadi penguasa, saudaranya, ayahnya, ibunya datang menyembah dia. Sesuatu yang tadinya dia pikir sudah tidak mungkin akan terjadi. Kalau secara manusia sudah pasti tidak, saudara. Tetapi Allah selalu punya cara banyak untuk menggenapi setiap rancangannya bagi orang-orang yang percaya, yang setia, teguh di dalam Tuhan. Yakub demikian. Visi itu saudara menguasai dia. Dan dia berjalan. Nah, ketika dia mendapatkan visi itu, dia menjadi kuat, saudara-saudara. Belum lagi di sini, saudara-saudara, Tuhan memberikan janji. Tuhan berkata begini dalam ayat 13 itu tadi. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangkan, pelarian dikasih janji, saudara-saudara. Tapi karena mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudara, janji ini membuat dia dinyatakan kepadanya bahwa ini kan sudah menjadi bagianmu, anugerah untukmu dari sejak semula. Walaupun engkau mendapatkannya, mau mendapatkan dengan cara yang salah, Tuhan punya cara yang lebih baik untukmu. Walaupun engkau lari dengan kemana engkau pergi, Tuhan ada bersamamu. Dan Tuhan tidak berubah dalam kasih karunia-Nya. Dia berikan itu kepadamu. Dia berikan. Tapi satu, harus mengalami perubahan dalam hidup. Yakub berubah total, saudara-saudara. Dan janji itu menguatkan dia. Janji itu membawa dia menjadi dia seorang yang luar biasa. Ya. Jadi saudara, janji Tuhan itu, saudara-saudara, adalah sebuah janji yang tidak perlu diragukan. Dia pasti terjadi. Kalau kita melihat keadaan, saudara, kita bisa mengalami down. Kalau kita mendengar kata orang, kita akan hancur hati. Kalau kita mendengar ancaman orang, kita akan mungkin bisa mundur meninggalkan panggilan Tuhan. Kalau kita menengok segala hal di sekeliling kita, saudara, melihat kemampuan-kemampuan dalam diri kita sendiri, apa yang bisa kita andalkan? Tidak ada. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, visi Tuhan datang dalam hidup kita, saudara. Biar bumi bergoncang, langit berlalu, tapi janji firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan tidak pernah berlalu. Percayalah, kalau saudara pernah menerima janji itu, saudara pernah mengalami hadirat Tuhan, janji itu datang kepadamu. Mungkin sekarang belum engkau lihat, tapi Tuhan ingin saudara-saudara kembali kepada kita sekarang. Kita mau kembali dalam rangkulan kasih-Nya, saudara-saudara. Satu saat semua janji itu menjadi sebuah kenyataan. Mungkin kita sendiri tidak mengalami 100% dari janji. Tapi ingat, anak cucu kita akan menerima bagian yang semakin besar dan sempurna dalam hidup mereka. Inilah Yakub. Tuhan kan berjanji kepada Yakub, bukan hanya kau Yakub, keturunanmu itu akan menjadi sangat banyak. Ya, dia berkata di sini, engkau akan mengembang timur, barat, utara, selatan. Sekarang mungkin kita masih satu aja ya, segini ya, Rema ya. Tapi waktu saya mengalami Tuhan, saudara, saya melihat Rema di Makassar,
ada di sana, ada di kota, ada di kota lain. Dan saya percaya satu saat saudara, Rema di Makassar saja akan berisi 5.000 orang. Amin. Ya kalau tidak ada saya lagi, mungkin anak saya atau siapa yang Tuhan panggil dari jemaat untuk memimpin Rema kelak. Siapa tahu Beril atau Ian. Kita tidak tahu hari ini saudara. Begitu mereka naik dipanggil Tuhan 10.000 orang. Tidak ada yang mustahil. Tapi tinggal kita yang ada sekarang ini saudara-saudara. Kalau kita patah hati, kita tidak mengalami Tuhan di setiap hari kita. Wah, kalau saya sebagai manusia, saya tutup aja Rema dah. Tapi saudara, saya melihat Rema bagaimana Tuhan bawa dari tahun ke tahun mengalami COVID. Kita sempat, saya pikir waktu habis COVID, habislah gereja tutup ini. Tapi apa yang terjadi? Selesai COVID, ada terus saudara-saudara. Ada. Dan saya percaya jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan, Allah sediakan bagi kita senantiasa. Ya, Tuhan datang kepada Yakub, saudara-saudara, memberi janji. Ya, meneguhkan Yakub, saudara-saudara, dengan janji-janji yang indah. Bukankah janji itu, saudara-saudara, diberikan? Itu adalah sebuah anugerah yang membuat kita merasa berharga. Janji dari Tuhan, kok saya ya? Kenapa enggak Esau? Kok saya, kata Yakub, kira-kira Esau lah yang layak. Tapi Tuhan berkata, anugerah untukmu. Dan tidak ada yang bisa merubah anugerah yang sudah diberikan itu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap anugerah yang Tuhan sudah tetapkan atas Yakub. Dan itu membuat Yakub pulih. Kenapa? Karena dia merasa sangat disayang. Kok dia merasa spesial di hadapan Tuhan? Dia merasa sangat berharga. Dia pembohong, dia penipu, dia berusaha melakukan kejahatan, merampas yang bukan hak miliknya. Tetapi kok Tuhan sayang. Ini penghargaan yang luar biasa. Ini penghargaan yang tiada tara. Dan akhirnya berubahlah hidup Yakub, saudara. Dia sampai di rumah pamannya. Dia tidak berleha-leha, dia kerja keras. Dia tidak mau tidur makan saja di rumah pamannya. Di rumah pamannya dia berkata, aku mau kerja. Oke, kata pamannya, kamu kerja apa? Ya gembalakan kambing dombamu seperti biasa. Tapi sekali ini kau upahi aku. Setiap yang coreng-coreng warnanya itu milikku. Tuhan berkati dia. Sampai dia bilang kepada Laban pamannya itu, 10 kali engkau mengubah upahku tanpa aku ketahui, tapi Tuhan membela aku. Gara-gara dia bohong, saudara, 1 kali, 2 kali dia bohong, 10 kali dibohongi. Bahaya. Ya, untunglah Tuhan dia sudah bertobat, dia mengalami saudara-saudara hadirat Tuhan, dia sedang mengejar visi Tuhan, maka apa yang terjadi atas hidupnya? Tuhan membela Yakub, saudara-saudara. Akhirnya dia mendapatkan istri. Ya, dia ditipu, saudara-saudara. Dia cinta sama Rahel, tau-taunya dikasih Lea. Aduh, tapi apa yang terjadi? Dia dapat dua-duanya malah. Akhirnya dia banyak anak. Ya kan? Banyak anak yang dia dapatkan. Dan akibat daripada itu, saudara-saudara, dia meninggalkan dan mulai perjalanan hidupnya. Diberkatilah Yakub secara luar biasa. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, healing yang sesungguhnya ada di mana? Dalam hadirat Tuhan. Seharusnya semakin sibuk orang saudara, seharusnya semakin padat akan pekerjaan atau kesibukan seseorang. Harusnya semakin padat juga waktu yang diberikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu di bumi ini yang bisa melepaskan kita dari kelelahan-kelelahan, yang bisa menyembuhkan kelelahan jiwa, saudara, tidak ada. Itu hanya bisa terjadi kalau hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita.
Kalau kita sadar dengan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, kasih, kuasa, kekuatannya saudara-saudara, itu melebihi kekuatan apapun. Saya mengalami saudara dalam masa-masa penginjilan itu luar biasa. Saya pernah saudara-saudara dalam pelayanan kami berdoa semalam suntuk itu selama 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Doa semalam suntuk. Jadi 1 minggu itu kami tidak pernah tidur. Dan kalau siang konseling orang, melayani, pelepasan, itu melelahkan saudara. Tapi apa yang terjadi? Kalau malam kami masuk di hadirat Tuhan, kita dilawat Tuhan, tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa lelah. 1 minggu saudara-saudara. Dan itu menghasilkan perkara-perkara yang besar luar biasa. Jiwa-jiwa yang dilepaskan, jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya turun di jalanan penginjilan. Waktu itu di Bandung saudara-saudara, hari terakhir, hari Minggu, saya masuk di kebun binatang. Bikin penginjilan di kebun binatang. Coba bayangkan. Karena saya tahu kalau hari Minggu kebun binatang ada banyak orang dari luar kota datang ke Bandung. Tidak ada kelelahan kita rasa. Ada satu kobaran api semangat roh di dalam diri kita. Dan itu membuat tubuh kita ini merasa bugar, segar. Bayangkan kalau pergi pelayanan-pelayanan, ke pedalaman-pedalaman. Waktu kami ke Kalimantan, saudara-saudara, masuk jalan 1 hari. 1 hari jalan melewati 2 gunung untuk sampai di desa itu. Ya, sampai pada tahun itu saudara-saudara, untuk turun ke bawah, ya, jalan karena licin, saudara, apa yang dilakukan oleh orang sana, ya kita ikuti penuntun jalan ini. Jadi kita merosot dari atas ke bawah. Gitu di atas tanah, di atas lumpur. Jalan itu luar biasa, luar biasa. Tidak pernah kita merasa lelah. Karena apa? Hadirat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, semakin saudara di dalam hidup kita ini, semakin kita banyak kesibukan. Sebenarnya kita butuh Betel. Kita butuh hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu kekuatan, penyegaran, healing, kesembuhan yang sebenarnya atas jiwa, roh, atas tubuh kita juga. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, menolong kita bahwa yang Tuhan butuhkan dari hidup kita adalah Dia mau diri kita datang senantiasa dalam penyembahan, dalam doa, dalam syukur kita senantiasa lebih dekat mengenal Dia melalui firman-Nya. Barulah pelayanan kita sehari-hari akan memberi dampak yang dirasakan oleh setiap orang. Tuhan memberkati kita semua, biar hadirat-Nya menyembuhkan saudara. Itu bisa terjadi di mana saja. Seperti Yakub dalam pelarian, dimanapun Tuhan ada, dan Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Kiranya kasih, anugerah, berkat Tuhanlah yang senantiasa bersama-sama dengan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang jadi keadaan saudara. Banyak cara orang memuaskan dirinya, saudara. Tetapi dunia ini tidak pernah memberi kepuasan yang sesungguhnya. Banyak cara orang ingin menyembuhkan dirinya. Tetapi dunia ini hanya sementara memberikan semua. Banyak cara orang, saudara-saudara, untuk mencari jalan keluar dari segala tekanan hidupnya. Tetapi saudara, dunia selalu memberikan yang sementara, semu adanya. Tapi hadirat Tuhan, saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah kesembuhan yang sejati. Apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini, tekananmu,
pergumulanmu, kelelahan hidupmu. Kau sudah tempuh banyak cara melewati untuk mendapatkan apa yang kau harapkan, dan kau tidak bisa menempatkan dengan sepenuhnya. Temui Tuhan, saudara. Biarkan hadiratnya atas hidupmu. Terima kasih Bapa. Engkau tahu semua pergumulan setiap anak-anakmu. Engkaulah yang bisa menjawab kehausan kami. Bahwa Yesuslah satu-satunya air hidup sejati yang bisa memuaskan haus manusia. Yesuslah roti hidup satu-satunya yang bisa membuat kenyang Tuhan kelaparan dalam hidup manusia yang sesungguhnya. Yesuslah sumber damai sejahtera yang sejati. Yesuslah penyembuh yang sejati. Yesuslah sumber dari segala apapun yang diperlukan dalam perjalanan hidup manusia untuk terus bugar ya Tuhan menjalani hidup ini. Terima kasih atas kisah Yakub. Bagaimana Yakub kemudian mencapai visi Allah yang luar biasa itu. Karena perjumpaan yang dia alami yang luar biasa mengubah seluruh hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pelajaran ini mengajar kami Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Mengajar kami Tuhan untuk membawa diri kami di dalam Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya di dalam Yesuslah healing yang sejati. Damai sejati. Dalam Yesuslah semua perkara kebahagiaan, sukacita sejati. Di dalam Kristus Yesus, dalam hadiratnya. Terima kasih. Ku berdoa buat jemaatmu yang hadir, yang tidak hadir, yang boleh mendengarkan ini Tuhan. Biarlah mulai menyadari diri bahwa Tuhan hadir. Dan Tuhan mau setiap anak-anaknya mengalami perjumpaan yang sejati dengan Kristus. Berkati umatmu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.